Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syarifah dari Hukum Administrasi Negara kelas E. Di sini saya bersama Ibu Nur Saida dari fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gresik. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Gresik? Nah, jadi DPRD Gresik itu ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ DPRD itu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dia bermitra dengan bupati, bermitra itu bekerja sama dengan bupati, sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, memiliki 3 fungsi. Fungsinya satu pengawasan, ya, kemudian pembentukan peraturan daerah, dan fungsi yang ketiga penganggaran. Jadi kalau pengawasan itu kita mengawasi kinerja kebijakan yang dilakukan oleh bupati beserta seluruh jajaran perangkatnya. Kemudian fungsi penganggaran itu kita bersama bupati sama-sama mengkaji kebutuhan anggaran, dan yang menentukan kebijakan itu disetujui atau tidak adalah DPRD, sehingga fungsi kita penganggaran. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Jadi kita bersama-sama dengan bupati dan atau pemerintah daerah itu sama-sama membuat peraturan daerah. Itu 3 fungsinya: fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Yang lebih penting lagi, sesuai sumpah janji DPRD itu, tugas kita adalah sebagai wakil rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, menampung aspirasi rakyat untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, itu adalah fungsinya kita sebagai penyampai aspirasi masyarakat, penjembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan seluruh OPD. Pertanyaan yang kedua, untuk pajak di Kabupaten Gresik ini apakah sudah berjalan dengan lancar? Pajak di Kabupaten Gresik itu sebenarnya kalau kita mengukur dari target itu ya memang untuk tahun ini, tahun 2020 kemarin itu memang pajak kita sesuai target, ya. Jadi pendapatan dari sektor pajak itu sesuai target. Walaupun ada piutang-piutang yang memang belum terbayar, namun ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikan pengampunan atau pemutihan bagi mereka yang punya pajak yang belum terbayar. Itu kemudian ada program pemutihan pajak daerah, dan dendanya juga dihapus. Nah, itu bisa ada persyaratannya, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sejauh mana pemanfaatan dana pajak di Kabupaten Gresik ini, Bu? Apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan? Dari pajak itu salah satu unsur pendapatan kita. Di samping pajak ada retribusi, ada dana-dana dari pusat, ada dana dari provinsi. Nah, kalau fungsi semua pendapatan itu ya memang kegunaannya untuk belanja-belanja. Belanja-belanja itu untuk apa saja, ya bisa untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat, ya semuanya dialokasikan untuk kebutuhan belanja untuk masyarakat Gresik, ya, belanja infrastruktur, bisa dari pajak-pajak itu. Apakah harapan Ibu untuk masyarakat terkait dengan pajak ini? Ya, kalau harapannya ya masyarakat itu disuruh untuk taat membayar pajak, biar nggak ada penunggakan, sehingga belanja-belanja kita untuk pembangunan jalan, pembangunan tempat-tempat peribadatan, untuk lembaga pendidikan, untuk kebutuhan apa saja yang sudah direncanakan di dalam buku APBD itu ya bisa terdanai. Kalau semua orang nggak mau bayar pajak, kita dari mana? Kan salah satu support terbesar itu ya dari pajak itu juga. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin cukup pertanyaan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.